Dalam trading tidak mungkin kalau kita bisa selalu menang. Ada kalanya kita akan mengalami kekalahan dan kehilangan uang. Dan hal itu bisa sangat menghancurkan diri kita. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara psikologis. Namun sesakit apapun akan kerugian itu, bagaimana cara kita bereaksi terhadap kerugian, lebih penting daripada kerugian tersebut. Hai trader, selamat datang di channel Dana FX. Di sini kita akan membahas tentang berbagai topik yang berkaitan dengan trading forex berdasarkan pengalaman dan perspektif saya sendiri sebagai trader. Dan tentunya kalian para trader semua juga bisa bertanya dan berdiskusi di kolom komentar jika menurut kalian ada yang kurang dari penjelasan saya. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas 7 aturan psikologis untuk menghadapi kekalahan dalam trading. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan di-skip, supaya kalian dapat memahaminya dengan lengkap. Hal yang paling sulit dari menjadi seorang trader adalah merasakan sakitnya loss dan kehilangan uang. Trader yang belum terbiasa untuk merasakan penderitaan dari kehilangan uang, pasti mereka akan dengan mudah dikendalikan oleh emosi mereka. Beberapa mungkin ada yang memaksakan untuk tetap trading, dan malah membuat emosi semakin kacau, atau mungkin ada yang berhenti dan malah menyalahkan market, supaya mereka tidak merasa bersalah atas kerugian tersebut. Dan mungkin juga ada yang mencoba untuk membalaskan dendam ke market, dengan niat untuk memulihkan kerugian, dan malah semakin kehilangan uang. Tak satu pun dari reaksi ini yang baik. Faktanya, jika kita tidak tahu cara menangani emosi ketika sedang mengalami kerugian dalam trading, hal itu bisa sangat merusak diri kita. Mau kita kehilangan uang karena kesalahan dalam analisa, kurangnya disiplin, atau alasan lainnya, hampir setiap trader pasti akan menghadapi kerugian besar dalam karir mereka. Setelah mengalami kekalahan beruntun atau kerugian besar, kita mungkin mulai mempertanyakan diri kita sendiri kenapa melakukan kesalahan itu, yang mengarah pada masalah trader pemula pada umumnya, seperti terlalu cepat keluar ketika profit, menahan terlalu lama ketika floating loss, melewatkan kesempatan trading karena takut loss, atau melakukan trading melebihi dari trade yang seharusnya dengan harapan mendapatkan trade yang berhasil. Salah satu yang membedakan antara trader yang sukses dan trader yang gagal, adalah bagaimana cara mereka menangani kerugian dalam trading. Trader sukses memperlakukan kerugian sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan trading mereka. Ya memang, kerugian besar memanglah sangat berat untuk dilalui. Saya sendiri pun sudah merasakan jatuh bangun berkali-kali, tetapi, kita tidak boleh menghindari atau takut akan perasaan itu, karena kesuksesan tidak akan pernah dicapai dengan mengabaikan kerugian dari trading, tetapi kerugian tersebut harus kita jadikan semangat, dan peluang untuk menjadi trader yang lebih baik. Berikut ini adalah 7 aturan psikologis yang trader sukses lakukan ketika mengalami kerugian, agar menjadi lebih kuat secara emosional, dan semakin disiplin. Jangan pernah mengalami kerugian pada satu hari, melebihi dari rata-rata profit di hari biasanya. Mengetahui cara merugi dengan benar adalah suatu keharusan jika kita ingin karir trading kita bisa bertahan jangka panjang. Rata-rata katakanlah, kita mendapat profit pada hari-hari biasa sebesar $100, maka jangan kehilangan uang lebih dari itu pada satu hari. Mengetahui cara meminimalkan resiko adalah aspek terpenting dalam trading. Hanya ada 4 kemungkinan dari hasil trading kita: profit besar, profit kecil, dan rugi besar. Itu artinya selama kita bisa menghilangkan kemungkinan untuk rugi besar dalam trading kita bisa trading santai dengan 3 kemungkinan sisanya. Manajemen resiko adalah kunci seorang trader bisa sukses atau gagal. Manajemen resiko yang baik dapat menghasilkan peningkatan keuntungan yang stabil, sementara manajemen resiko yang buruk dapat menghapus akun dalam waktu singkat. Semisal kita mengikuti aturan resiko 1% per trade, maka kita harus menyesuaikan lot yang digunakan sesuai dengan stop loss yang sudah kita ketahui, yang mana masuk ke poin berikutnya yaitu: ketahuilah level stop loss sebelum kita melakukan entry. Stop loss adalah tool sederhana, namun banyak trader tidak menggunakannya. Stop loss ini berfungsi untuk mencegah kerugian yang berlebihan atau untuk mengamankan keuntungan. Pikirkan stop loss seperti polis asuransi, kita berharap tidak perlu menggunakannya, tetapi ada baiknya mengetahui bahwa kita memiliki perlindungan jika kita membutuhkannya. Jadi, selalu gunakan stop loss dan ketahui lokasinya sebelum kita melakukan entry, dan jangan memperlebar stop loss saat harga bergerak ke arah stop loss. Ketahuilah bahwa terlepas dari apa yang terjadi,
masih banyak kesempatan trading lainnya yang menunggu di market. Jika strategi trading kita bergantung hanya pada satu trade yang berhasil, maka itu adalah strategi trading yang buruk. Ingatlah bahwa kesuksesan trading adalah akumulasi dari banyak trade yang berhasil dikelola, baik trade yang gagal maupun trade yang berhasil. Jangan pernah melakukan trade untuk balas dendam. Setelah mengalami kerugian besar, pasti hal itu akan menimbulkan konflik batin, yaitu keinginan untuk balas dendam, takut, marah, frustasi, membenci diri sendiri, membenci market, dan masih banyak lagi. Hal itu pasti akan membuat kita tidak akan bisa trading dengan pikiran yang jernih. Karena itu, janganlah terburu-buru, karena ada lebih dari 250 hari trading dalam setahun, jadi masih banyak kesempatan lainnya untuk kita trading. Jika kita memaksakan diri untuk tetap trading, pasti akan muncul emosi untuk melakukan balas dendam. Alih-alih kita melakukan analisa sesuai dengan strategi trading kita malah langsung entry ke market dengan harapan kita langsung dapat mengembalikan uang yang hilang sebelumnya. Hal ini sangatlah berbahaya untuk akun kita, karena ada dua alasan utama. Pertama, ini membuat kita jadi melupakan begitu saja sistem trading dan disiplin yang sudah kita jaga. Dan hal ini juga dapat mengalihkan fokus kita dari proses perjalanan trading kita yang awalnya untuk mendapatkan profit, malah berubah jadi fokus untuk mengembalikan uang yang hilang. Trading berdasarkan emosi dan keberuntungan bukanlah trading, itu judi. Hal itu merupakan situasi yang tidak ada untungnya, di mana jika kita loss dari melakukan balas dendam, itu dapat memperbanyak kerugian yang kita dapat dengan trading yang tidak sesuai dengan rencana kita. Dan apabila kita menang dan berhasil mengembalikan uang yang hilang dengan balas dendam, hal itu akan membuat diri kita yakin bahwa trading berdasarkan nyali dan emosi ternyata akan berhasil, dan itu akan membuat kita melakukannya lagi dan lagi, sampai emosi kita semakin rusak dan mengalami kerugian yang besar. Jadi jangan lakukan itu. Berani menerima dan bertanggung jawab jika kita mengalami kerugian besar. Pastikan kita sudah memiliki keberanian itu. Jangan mengesampingkannya, bersembunyi darinya, atau menyalahkan market dan smart money atas kerugian yang kita alami. Selalu ada alasan dan penyebab kita mengalami kerugian saat trading, tetapi sebagai trader kita harus bisa menerima resikonya. Jika kita tetap tidak bisa menerimanya, maka hal tersebut akan terus terjadi dan berulang. Jadi terimalah tanggung jawab dari trading yang gagal dan cari tahu apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Hal ini tentunya jauh lebih baik ketimbang kita menyalahkan faktor lain atas kesalahan kita sendiri. Karena jika kita selalu menyalahkan faktor lain dan tidak mau menerima tanggung jawab, itu artinya kita mengakui kalau kita tidak mengontrol trading kita sendiri. Jika kasusnya seperti itu, lebih baik tidak usah trading sama sekali saja. Tetapi jika kita masih bisa mengontrol trading kita sendiri, maka kita masih bisa memperbaikinya, dan pasti selalu ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Mungkin bisa dengan mengganti money management, mengganti trading style, atau mengganti strategi trading yang kita gunakan. Jika sebelumnya mungkin trading style kita scalping, dan ternyata kita mengalami banyak kerugian, maka cobalah untuk ganti trading style ke swing trading, dan lain sebagainya. Pasti selalu ada solusi. Kita sendirilah yang perlu mencari. Mungkin ada di luar sana trader yang tidak belajar banyak teknik dan dengan satu teknik pertama yang dia pelajari sudah bisa mendapatkan profit, tetapi tidak semua bisa begitu. Saya sendiri termasuk trader yang harus melewati banyak percobaan dan kegagalan terlebih dahulu, yang mana saya mempelajari berbagai indikator, strategi, teknik, bahkan saya juga sempat membuat robot trading saya sendiri. Itu semua saya lakukan untuk menemukan strategi yang bisa membuat saya nyaman untuk trading. Dan setelah saya melewati proses yang menurut saya kompleks, saya sekarang hanya trading menggunakan teknik yang simple saja. Tetapi simple itu sebenarnya relatif. Bisa saja yang menurut saya simple tapi menurut kalian itu kompleks. Bisa juga sebaliknya. Karena semua teknik ketika awal kita mempelajarinya pasti terasa kompleks. Namun jika kita sudah terbiasa dan merasa cocok, maka teknik itu akan terasa simple untuk kita. Jadi bukan teknik itu yang simple, tetapi kitalah yang semakin mahir untuk menggunakannya sehingga menjadi simple. Oleh karena itu, tidak ada cara instan untuk bisa simple dalam melakukan trading. Dan di channel ini saya akan membagikan pengalaman dan segala strategi yang saya ketahui,
yang mana setiap strategi tersebut bisa menghasilkan profit yang konsisten, asalkan kalian bisa nyaman dan cocok dengan strategi yang kalian coba, dan saya hanya bisa menunjukkan pintu-pintu yang bisa kalian pilih. Hanya kalianlah yang bisa melewatinya sendiri, jadi itu semua adalah pilihan kalian masing-masing. Hentikan trading untuk sementara. Terkadang lebih baik untuk tidak melakukan trading sejenak untuk mencari tahu apa yang salah. Lakukanlah hal itu sehingga kita dapat kembali dengan pikiran yang jernih dan dapat fokus kembali. Setelah itu, tinjau kembali apa yang terjadi secara cermat, dan cari tahu di mana letak kesalahan kita, semisal apakah kita mengambil terlalu banyak resiko, atau apakah trading plan kita kurang baik. Beristirahat sejenak dari trading adalah salah satu hal yang cukup sulit untuk dilakukan, tetapi itu merupakan langkah yang cerdas. Tunggulah sampai kondisi membaik, pertahankan uang kita, simpan kewarasan kita, dan fokuslah pada hal-hal lain. Ketika kondisi membaik, hasil trading pun juga akan membaik. Ingatlah bahwa market tidak akan hilang esok hari, dan tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Sewaktu kita beristirahat dari trading, mungkin kita bisa menemukan ide baru yang lebih baik tentang cara meningkatkan kinerja trading kita. Trading dengan lot atau resiko yang lebih rendah. Setelah mengalami kerugian besar, kepercayaan diri kita bisa saja menurun. Ketika pikiran tidak jernih, hal itu dapat menyebabkan kita terlalu takut ketika trading, atau menjadi terlalu agresif ketika trading. Jadi sebaiknya kita mundur sejenak, dan kita bisa trading dengan akun demo lagi terlebih dahulu selama beberapa hari. Karena demo ini tidak menggunakan uang sungguhan, tekanan trading di akun demo pun juga sedikit, sehingga lebih mudah untuk fokus saat trading, dan tidak mengkhawatirkan aspek kehilangan uang. Beberapa hari kemenangan pada akun demo akan meningkatkan kepercayaan diri kita, dan menempatkan kita pada mental yang lebih baik untuk masuk dengan uang sungguhan lagi. Jadi setelah kekalahan beruntun, mulailah di akun real dengan lot yang kecil terlebih dahulu. Jangan langsung kembali pada lot dan resiko yang sama dengan sebelumnya. Setelah beberapa hari kemenangan dengan lot yang kecil akan membantu membangun kepercayaan diri kita, dan kita dapat menaikkan lot sedikit demi sedikit sejalan dengan saldo akun kita yang bertambah, sampai nantinya kita bisa trading dengan lot dan resiko yang sama dengan sebelumnya. Saya tahu kalau trading dengan akun demo dan dengan lot yang kecil lagi akan cukup menjengkelkan. Karena kita tidak bisa mendapat profit seperti biasanya, tetapi itulah yang terbaik. Karena bangkit kembali dari kekalahan beruntun adalah tentang memulai lagi dari dasar, dan menerapkan strategi dengan baik. Karena trading dengan demo dan lot yang kecil membuat kita kembali fokus pada hal yang penting, sehingga kita bisa membangun kepercayaan diri lagi. Pasrahkan hasil dan nikmati proses. Trading adalah proses pembelajaran yang berkelanjutan. Ingat kalau trading itu bagaikan kehidupan, di mana kita belajar dari pengalaman dan kesalahan kita. Jadi kehilangan uang seharusnya memotivasi kita untuk berusaha menjadi trader yang lebih baik, dengan semakin banyak belajar, menjadi lebih mengenal diri, semakin disiplin, dan seterusnya. Sehingga lain kali ketika kita mengalami kekalahan kita bisa memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang terjadi, dan di mana letak kesalahan kita, dan dapat membuka ruang untuk perbaikan dan mulai menyusun strategi yang lebih menguntungkan. Meskipun terdengar klise, tetapi mengalihkan fokus kita dari menghasilkan uang ke menikmati proses, akan membuat kita tetap berada di jalur yang benar, dan semoga kita semua bisa selalu di jalan yang benar untuk menghasilkan profit yang konsisten. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe supaya saya makin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian juga, baik yang sudah mulai trading, atau baru mau memulai, supaya bisa sama-sama belajar. Dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan video terbaru.